Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulia dari kelas Sosiologi 5B dengan NIM 50 12 11 10 32. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 yang menggunakan uji Mad-Whitney U-Test. Nah, sebelumnya itu sudah saya input datanya. Langsung saja kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, dan Two Independent Sample. Nah, untuk tabel pengetahuan masyarakat kita pindahkan ke tes variabel. Nah, di masyarakat desa kita pindah ke grup variabel. Setelah itu define group. Di sini kita tulis saja satu sama yang di bawah dua. Habis itu continue. Nah, di sini kita langsung saja klik main with new test. Oke. Okay. Oke, dapat kita lihat di bagian hasilnya uji Mad-Whitney test. Kita lihat di bagian tes statistiknya itu nilai SIM signifikansi 0,183. Jadi kesimpulannya adalah 0,183 itu lebih dari 0,05. Berarti terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penyuluhan. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang menggunakan uji t-test. Sebenarnya sudah saya input juga seperti nomor 1 tadi, kita langsung saja ke bagian Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian Independent Sample T-Test. Nah, untuk kolom hasil tes bahasa Inggris, kita pindahkan ke tes variabel, kemudian jurusan, kita klik di grup variabel, kemudian kita pilih Define Group. Di sini kita ketik 1, kemudian ketik 2, setelah itu Continue, setelah itu OK. Nah, muncul nilai dari hasil tes tadi, kita lihat di bagian nilai signifikansi totalnya itu adalah 0,000, yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05. Yang berarti hipotesisnya itu diterima bahwa terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBB. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari nomor 3 yang menggunakan uji Wilcoxon. Langsung saja kita ke bagian analyze karena sudah di-input datanya. Kemudian pilih analyze, setelah itu non-parametric test, legasi dialog. Di sini kita pilih to relate sample. Setelah itu kita pindahkan kolom sebelum ke variabel 1, kemudian sesudah ke variabel 2. Di sini kita karena ingin mencari Wilcoxon, kita checklist bagian Wilcoxon. Setelah itu OK. Setelah itu muncul hasil dari tes yang kita uji tadi. Kita lihat di bagian tes statistiknya, di nilai SIM signifikansi totalnya itu adalah 0,03. Yang berarti nilai 0,03 ini lebih kecil dari 0,05. Yang berarti bahwa hipotesisnya itu diterima, yaitu terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4 yang menggunakan uji Friedman. Nah, seperti biasa sudah saya input datanya. Sebelumnya kita akan menguji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Langsung saja kita klik Analyze, kemudian pilih General Model, kemudian Repeat Measure, kemudian di faktor name kita tulis hari. Di number of levels kita tulis 3 karena harinya itu ada 3. Kemudian add, di measure name kita tulis pelatihan. Kemudian kita add, habis itu kita klik define. Nah, di kolom ini kita copy semua, kita pindahkan ke sebelahnya. Habis itu kita klik save. Nah, kita pilih di residual, kita klik standard result, kemudian kita continue. Habis itu kita klik OK. Setelah itu akan muncul nilai standard result. Setelah itu kita uji normalitas kedua kali. Habis itu kita klik
analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Nah, untuk nilai standardized kita pindah ke dependent list, karena kita akan mencari audio normalitas standardized. Habis itu kita klik plots, kemudian klik kita checklist normality plots with test, kemudian continue. Saya itu oke untuk mendapatkan hasil dari uji normalitas. Nah, setelah itu muncul hasil uji normalitasnya. Kita lihat di bagian test of normality, karena nilai signifikansinya itu 0,000, kalau graf lebih kecil dibanding 0,05, maka nilai residual standardized-nya itu berdistribusi tidak normal. Oke, step ketiga, setelah kita uji normalitas, kita langsung saja klik analyze untuk menguji uji Fredman. Kita kemudian pilih non-parametric text, kemudian legacy dialog, setelah itu ke relate sample. Kita pindahkan untuk hari 1 sampai hari ketiga ke tes variabel. Itu karena kita akan mencari Fredman, jadi kita klik Fredman. Jadi kita oke untuk mendapatkan hasil. Ini hasil dari uji Kohran tadi. Kita bisa lihat di bagian tes statistik. Kita lihat di nilai SM signifikansi itu diketahui sebesar 0,961. Berarti nilai 0,961 ini lebih besar dari 0,05. Ada disimpulkan bahwa hipotesisnya itu diterima. Maka terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Kemudian kita pertanyaan nomor 1 yang menggunakan uji langsung saja kita ke analyze, pilih kemudian relasi dia, kemudian ke relasi. Di kolom sebelum itu dan sesudah kita pindahkan ke kalimat 1, kalimat 2. Di bagian deskripsinya itu karena kita akan mencari nomor, kita tulis di bagian kalimat. Untuk itu kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji tes tadi. Kita lihat di bagian tes statistik, di nilai signifikansi Thailandnya itu sebesar 0,004. Nah, otomatis berarti nilai 0,004 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti untuk hipotesisnya itu diterima bahwa terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari nomor 6 yang menggunakan uji Kohran Q. Sebelumnya sudah saya pindahkan juga datanya. Kita langsung klik analyze, kemudian pilih non-parametric text, legacy dialog. Nah, di sini kita pilih key relate samples. Nah, untuk di kolomnya itu kita pindah datanya semua ke tes variabel. Nah, karena kita akan menguji pakai uji Kohran, jadi kita di sini checklist yang tulisan Kohran. Nah, di situ kita klik OK untuk mendapatkan hasilnya. Ini hasil dari uji Kohran tadi. Kita bisa lihat di bagian tes statistik. Kita lihat di nilai SM signifikansi itu diketahui sebesar 0,961. Berarti nilai 0,961 ini lebih besar dari 0,05. Ada disimpulkan bahwa hipotesisnya itu diterima. Maka terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir yang menggunakan uji Chi-square. Seperti biasa sudah saya input datanya. Langsung saja kita klik analyze, kemudian non-parametric text,
kemudian legasi dialog, kemudian kita pilih G-square. Nah, untuk nama calonnya kita pindah ke tes variable list. Nah, dipastikan untuk expert ranks dan expected values ini untuk get from data dan all kategori sudah tercentang, kemudian pilih option. Nah, untuk di bagian statistik ini kita centang descriptive, kemudian continue. Nah, setelah itu kita klik OK untuk mendapatkan hasil. Nah, setelah itu muncul hasil uji G-square. Kita lihat di bagian tes statistiknya, dinilai signifikansi itu sebesar 0,000. Nah, nilai 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya itu diterima. Maka terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024.